Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma Dwi Astuti, NIM A1C318080. Di sini saya dari kelas reguler C 2018. Di sini saya akan melakukan membuat video tentang analisis materi hukum Newton. Nah, tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh-contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian kedalaman, yaitu rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail, sedangkan keluasan materi merupakan ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada KD atau kompetensi dasar dan jenjang tertentu. Nah, dalam kedalaman dan keluasan hukum Newton itu pada kompetensi dasar yang 3.7 yaitu menganalisis interaksi pada hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, materinya yaitu hukum Newton tentang gerak, itu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini urutan penyajian materi hukum Newton itu konsep hukum Newton, pengertian gaya, hukum Newton tentang gerak, macam-macam gaya, penerapan hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum Newton ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum pertama Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Nah, pada hukum 1 Newton itu dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Nah, penerapan pada hukum Newton pertama itu salah satunya seorang pengendara motor tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena pada percepatan benda bisa diperbesar dengan memperkecil massanya. Maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, hukum Newton kedua ini dapat dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Penerapan pada hukum 2 Newton itu salah satunya massa pesawat dibuat ringan. Maksudnya, karena percepatan pada benda bisa diperbesar dengan memperkecil massanya. Jadi, jika massa pesawat bisa diperkecil, maka gaya yang dikeluarkan oleh mesin pesawat dapat bekerja secara maksimal.
Selanjutnya hukum ketiga Newton. Itu berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, hukum ketiga Newton ini dapat diartikan sebagai aksi sama dengan reaksi. Selanjutnya, pada penerapan hukum ketiga Newton itu salah satunya seseorang mendayung perahu. Kenapa seseorang mendayung perahu merupakan salah satu penerapan hukum ketiga Newton? Karena pada saat mendayung perahu, sewaktu kita menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan, atau pergerakan perahu adalah gaya reaksi. Nah, pada hukum ketiga Newton ini terdapat beberapa gaya. Nah, pengertian gaya itu sendiri merupakan suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan benda tersebut. Nah, pada gaya tersebut itu memiliki beberapa gaya, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya sejenis. Nah, pada gaya gesek itu dapat dirumuskan dengan F, G sama dengan U kali N, atau Fg merupakan gaya gesek, dan U merupakan koefisien gesekan, dan N merupakan gaya normal. Yang kedua, gaya berat. Gaya berat dapat dirumuskan yaitu V sama dengan M kali G, di mana V sama dengan gaya berat, M sama dengan massa benda, dan G merupakan gravitasi bumi. Yang terakhir, gaya sejenisnya itu dapat dirumuskan S sama dengan Rho kali G, atau S sama dengan W per V. Dengan N merupakan berat jenis, W merupakan berat benda, V merupakan volume benda, dan Rho merupakan massa jenis. Itulah hasil video analisis materi hukum Newton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.